Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih juga kepada Asna telah hadir di konseling ini. Jadi Asna kesini sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Kamu yang kemarin ya yang Ibu? Namanya Asna kan? Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa? Oh, Asna itu Aini. Asna sekarang kelas berapa? Kelas 8 Oh, kelas 8 nih? di SMP 3 Sungaiang. Oh, SMP 3 Sungaiang. Oh, SMP Sungaiang. Tujuan Asna kesini apa? Itu menyelesaikan masalah. Oh, di sini Asna ingin konseling untuk menyelesaikan masalah. Baik. Apakah Asna pernah mendengar apa itu konseling? Oh, belum. Oh, baik. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Rahmi Kurniasari, bisa dipanggil Ibu Rahmi. Konseling. Konseling itu merupakan suatu baik. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu konseling. Asna sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Belum. Oh, belum. Jadi belum tahu itu konseling. Oh, baik. Ibu akan menjelaskan apa sih itu konseling. Konseling itu merupakan suatu layanan di mana kita melakukan konseling. Seperti Ibu yang sebagai konselor dan Asna sebagai klien, di mana Asna ingin melakukan konsultasi atau konseling permasalahan yang sedang Asna hadapi. Terus Asna ingin mengkonselingnya dengan Ibu, di mana kita itu memiliki tujuan. Tujuan Asna tuh apa sih untuk melakukan konseling ini? Di mana tujuannya itu Asna ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang Asna hadapi dengan melalui bantuan dari Ibu. Jadi kan sekarang kita lagi melakukan ya namanya konseling. Dimana ketika kita melakukan konseling itu hanya kita berdua saja yang tahu apa yang permasalahan yang sedang Asna hadapi. Terus Asna ceritakan kepada Ibu. Dan berarti cuma Ibu dengan Asna saja yang tahu, karena di dalam ruangan ini cuma Ibu saja sama Asna yang ada di ruangan ini. Jadi apa yang sedang kita konselingkan, apa yang sedang Asna ceritakan di dalam ruangan BK ini atau dalam ruangan ini hanya kita berdua saja yang tahu. Selanjutnya itu
eh, ketika Asna ingin bercerita permasalahan yang sedang Asna hadapi itu dengan hati terbuka, apakah Asna adanya keterpaksaan atau merasa terpaksa atau apa gitu? Tidak. Oh, tidak. Berarti ketika mendengar ketika ingin melakukan konseling ini berarti dari hati dan dia sendiri ya? Iya. Baik. Oke. Dimana sekarang ini kan kita lagi melakukan konseling ya. Permasalahan yang kita hadapi dalam konseling ini permasalahan yang sedang Asna hadapi saat sekarang ini, bukan permasalahan 3 atau 4 tahun yang lalu gitu kan. Berarti permasalahan yang sedang Asna hadapi itu yang sedang sekarang ini ya. Iya. Baik. Ketika kita melakukan konseling ini, kita memiliki apa ya? Memiliki rasa penyampaian dengan rileks tanpa adanya paksaan dari orang lain gitu. Dan kita juga berceritanya itu santai saja, ya senyaman Asna saja lah bercerita. Dimana di dalam kita melakukan konseling ini kita juga memiliki aturan yang untuk apa aturannya itu kita duduk saling berhadapan seperti ini, berbicara dari hati ke hati dengan terbuka di dalam ruangan ini gitu. Oh iya, kalau kan sekarang ibu udah apa ya, udah menjelaskan apa sih itu konseling gitu kan. Berarti Asna udah paham belum apa yang ibu maksud? Udah. Baik. Kalau ibu boleh tahu, Asna apa sih permasalahan yang sedang Asna hadapi sekarang ini? Kesulitan dalam konsentrasi dalam belajar. Apa? Kesulitan konsentrasi dalam belajar. Kesulitan dalam konsentrasi belajar. Sekarang Asna kelas berapa sih? Kelas 8. Oh, kelas 8. Berarti sebentar lagi mau kelas 3 SMP ya? Iya. Kesulitan dalam konsentrasi dalam belajar itu seperti apa sih? Misalnya tuh kan ada tuh orang kan kesulitan konsentrasi dalam belajarnya tuh merasa sangat terganggu lah dengan kebisingan, enggak. Misalnya kan ada tuh misalnya kan kayak Asna dalam belajar ada aja sih yang ganggu gitu. Apa sih kalau boleh ibu tahu apa sih permasalahan yang mengganggu Asna gitu, misalnya kayak konsentrasinya itu seperti apa gitu? Karena orang terlalu banyak bicara. Oh, jadi Asna cuma bisa fokus dengan satu titik aja gitu? Iya. Oh, seperti itu. Terus bagaimana udah berapa lama Asna mengalami kesulitan konsentrasi dalam belajar ini? Seminggu. Oh, sudah seminggu. Berarti seminggu belakangan ini pola belajarnya itu bagaimana? Kurang bagus. Kurang bagus. Jadi tugas yang dikerjain itu masuk nggak? Maksudnya itu materi yang dikasih oleh guru, masuk nggak? Maksudnya mengerti nggak? Tidak gitu. Ada sebagian, ada yang masuk, ada yang enggak. Oh. Terus kan konsentrasinya terganggu, nilainya juga kurang memuaskan atau bagaimana gitu? Ada yang kurang memuaskan, ada yang memuaskan. Baik. Jadi kalau di rumah pun kurang juga konsentrasinya. Kalau di rumah masuk. Masuk. Berarti yang cuma pas di sekolah doang. Iya. Ada ngerasa ngantuk atau apa gitu nggak? Ada. Pas belajar pasti begadang ya. Iya. Jadi gini, supaya Asna itu tidak terganggunya supaya tidak terganggu konsentrasi dalam belajarnya itu, Asna harus bisa membagi waktunya. Misalnya tuh kan
kalau malam kalau boleh tahu Asna tidurnya jam berapa kalau malam? Jam 11. Jam 11 malam. Kalau boleh tahu anak sekolah itu kan paling lamanya tidur kan jam berapa? Jam 9, ada jam 10 ya, jam 11 ke atas. Berarti karena main HP atau kegiatan lain atau ngerjain tugas gitu. Kadang main HP, kadang sudah tidur aja. Oh, susah tidur. Kalau susah tidur, kenapa? Enggak tahu penyebab. Kayak nggak mau tidur aja gitu. Enggak ngantuk. Nggak ngantuk. Berarti tidurnya siang. Enggak juga tidur siang. Enggak tidur siang. Oh, bisa jadi kenapa Asna itu kurang konsentrasi dalam belajar itu karena Asna itu tadi malamnya itu waktunya kurang istirahat, kali pulang sekolahnya jam berapa? Jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3. Oh, itunya nanti ada lagi nggak nyambung les atau apa gitu? Nggak ada kegiatan yang lain juga di sekolah? Nggak ada. Berarti pas Asna udah, jadi salah satu penyebab Asna kurang konsentrasi belajar itu kemungkinan bisa jadi Asna tidak suka diganggu ketika belajar ya. Iya. Terus sering bergadang pas malam. Iya. Kalau boleh tahu bergadangnya itu udah berapa lama? Udah lama. Udah dari kelas 11 maksudnya dari kelas 8 atau kelas 7? Kelas 8. Oh, berarti kelas 8 belakang ini. Iya. Karena banyak tugas atau main HP juga nggak? Kali ya? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Berarti Asna harus bisa membagi waktu antara main HP dengan belajar. Misalnya gini, kan pulang sekolahnya jam berapa? Jam 3. Nah, kalau pulang sekolahnya jam 3, Asna kan nanti tuh pulang sekolahnya itu kan ada nanti tukar baju, sholat atau makan. Sholatnya itu di sekolah atau Kalau sholat zuhur di sekolah. sholat zuhurnya kan di sekolah tuh. Jadi kan pulangnya jam 3, otomatis kan Asna nanti pulang sekolah itu supaya tidak terganggu lagi konsentrasinya dalam belajar. Di sini ibu akan mengalami kesulitan belajar dan konsentrasi gitu ya. Terus pas malam itu kan Asna mungkin paginya itu kan ngantuk gitu, di sekolahnya juga mengalami sulit belajar dan juga teman sebangkunya. Asna kan duduknya sebangku sama teman ya? Sendiri-sendiri. Oh, sendiri. Jadi maksudnya itu teman di sebelahnya apa sih? Teman sebelah. Oh, teman yang di sebelah Asna yang sering ganggu Asna. Bukan anak laki. Oh, anak laki-laki. Oh, dia sering ganggu Asna gitu. Ya, semua teman perempuan. Jadi pas ibu menerangin mereka tuh ganggunya tuh dalam bentuk apa sih? Bermain-main. Oh, misalnya kayak manggil, punya penghapus ini itu gitu. Iya. Oh, kayak gitu. Terus pas malamnya tuh apa sih yang membuat Asna begadang malam gitu? Main HP. Oh, main HP. Main HP-nya tuh kalau boleh tahu ngapain sih? Main game sama nonton TikTok. Main game sama nonton TikTok. Terus pas kan main gamenya main game apa? Main game online. Oh, game online. Apa sih manfaatnya gitu menurut Asma main game itu? Gak ada sebenarnya. Nggak ada. Nggak. Nggak Cuma ada. buat hilangin mood itu. Mood dalam belajar. Asma tahu nggak faktor Asna kurang konsentrasi dalam belajar itu karena tidurnya udah larut. Kan anak soalnya tidurnya kan jam 9 malam. Nah, jadi besok itu harus ibu kan udah juga bilang harus bisa membagi waktu, dimana nggak boleh tidurnya tuh terlalu larut, nanti bangunnya udah pagi pergi ke sekolah gitu kan. Terus udah datang di sekolah tadi temannya juga ganggu gitu kan, jadi kan konsentrasinya tuh kayak terpecah belah gitu kan, jadi udah ngantuk. Jadi apa yang disampaikan oleh guru itu nggak
nggak ngerti gitu kan. Apalagi misalnya kayak jadi misalnya gini, pasti ada tuh pas belajar tuh materi disampaikan oleh guru, pasti hasil apa tadi kurang kurang mengerti konsentrasinya kan. Jadi pas ibu menerangkan Asna nggak tahu apa itu yang apa sih, kurang tahu apa yang disampaikan ibu tuh gitu. Nanti pas ibu tuh nanya sama Asna, pasti nggak tahu mau dijawab apa, pasti gitu kan. Jadi untuk kedepannya lebih bisa lah, jangan tidurnya terlalu larut, dan tidurnya itu kan anak sekolah kan tidurnya jam 9, di waktunya belajar ya belajar, untuk bermain. Jadi siapkan dulu kebutuhan utama Asna. Misalnya kan kita kan dituntut, kalau sebagai pelajar itu kan dituntut untuk lebih bisa membagi waktunya, dan belajarnya itu lebih ditingkatkan lagi cara belajarnya. Percaya deh kalau Asna kalau lebih bisa membagi waktunya dari bermain belajar dan tidurnya itu jangan terlalu larut. Pasti besoknya ke sekolah itu lebih semangat, lebih fresh, jadi konsentrasinya itu lebih bagus. Jadi pelajaran yang disampaikan oleh guru itu masuk gitu. Jadi kan pas ujian nanti apa sih, misalnya apa disampaikan sama ibu di papan tulis, ini ya ibu materi ini ya disampaikan sama ibu tuh saya ingat kan. Coba deh anak Asna tanamkan waktu belajar tepat waktu, tidur tepat waktu, pokoknya semua dilakukan dengan baik. Belajarlah untuk lebih bisa memanfaatkan waktu, dan terutamanya itu tidur jangan terlalu malam ya deh. Namanya itu konsen belajar gitu kan, seperti kelas 7 dulu ya kan. Jadi di sini ibu akan memberikan solusinya, di mana Hasna harus bisa membagi waktu dari misalnya kan dari pulang sekolah jam 3 kan, kegiatan lain nggak ada, les juga nggak ada kan. Jadi jam 3 pulang sekolah, terus kan udah tukar baju tuh, terus kan sholat zuhurnya kan udah di sekolah, terus kan palingan tukar baju, makan, terus istirahat, tidur sebentar. Nanti pas udah bangun jam sholat asyar gitu kan. Nanti kan terus main sore misalkan gitu, kalau mau nonton TV atau mau nolong ibu sebentar gitu kan. Nanti kan setelah maghrib kan sudah sholat maghrib kan, jadi pas setelah sholat maghrib itu Hasna bisa belajar menjelang sholat isya. Nanti kalau misalnya tugasnya belum selesai, jadi kan disambung lagi setelah sholat isya sampai jam 9 kan, udah jam setengah 9 mungkin udah selesai tugasnya gitu kan. Yaudah nanti jam 9 pasnya tuh udah sholat isya atau segala macam, udah makan malam atau apa gitu kan. Nanti bisa sebelum tidur tuh kan disiapin buku untuk mata pelajaran untuk besok gitu. Jadi kalau jam 9 atau jam setengah 10 kalau mau tidur lagi. Jadi besoknya kan pagi tuh udah bangun pagi lagi jam berapa, jam 5 ya? Jam 5 tuh kan sholat subuh, mandi, terus beres-beres. Jadi kan udah beres-beres sarapan, jadi berangkat sekolah itu kayak lebih fresh, jadi lebih bersemangat gitu. Jadi cara belajarnya itu lebih bersemangat gitu kan.
Dan ketika di sekolah itu kan di sekolah mungkin karena keramaian sama teman gitu, misalnya itu kalau guru sedang menerangkan pelajaran itu misalnya ada teman yang ganggu gitu kan, cobanya tegurnya itu baik-baik, sebentar ya, kita dengarkan dulu ibu menjelaskan materi, nanti kalau kita nggak ngerti kan susah sendiri gitu kan. Udah jadi Asna itu harus bisa membagi waktu dan lebih baiknya itu Asna kan udah sebentar lagi udah mau kelas 3 SMP, berarti kan mau tamat kan. Ya, berarti semakin meningkatnya kelas, berarti kan cara belajarnya itu kan harus lebih bagus lagi supaya kan nilainya lebih bagus gitu kan. Kalau kita pintar membagi waktu, insya Allah kalau dilakukan secara perlahan-lahan, pasti kita bisa mendisiplinkan waktu, pasti Asna pasti bisa. Jadi konsentrasi belajarnya itu lebih semangat gitu, lebih bagus konsentrasi belajar. Kalau konsentrasi belajar kita itu terganggu, misalnya kayak ngantuk, kurang tidur malam tuh, emang kurang masuk pelajaran di dalam kepala gitu kan. Sejauh ini kan ibu udah menjelaskan nih permasalahan Asna. Jadi selama ibu menjelaskan ini Asna sudah paham belum? Sudah paham. Di sini ibu mau nanya, selain mengalami konsentrasi dalam belajar, apalagi sih permasalahan Asna gitu? Tidak ada. Berarti cuma itu saja. Perlahan-lahan insya Allah pasti Asna bisa membagi waktu dalam belajar dan juga supaya konsentrasi dalam belajar gitu kan. Ya. Berarti Asna merasa udah lega, nyaman gitu. Baik. Jadi kan kita setelah melakukan konseling hari ini, baik, ibu ucapkan juga terima kasih kepada Asna sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan konseling dengan ibu. Semoga apa yang ibu berikan kepada Asna bermanfaat bagi Asna untuk kedepannya, dan semangat untuk belajarnya kedepannya, agar jangan terpengaruh dengan lingkungan yang lain, tetap fokus dengan satu titik. Pasti setiap orang pasti ingin konsentrasi di dalam belajarnya kan. Coba tanamkan dalam diri itu, saya pasti bisa gitu, jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Terus apa lagi? Ya tetap semangat. Sebentar lagi mau naik kelas ya. Belajar dengan rajin supaya nilainya dengan jebol lebih meningkat lagi nilainya gitu, dan bisa membagi waktu tidurnya jangan kemalaman gitu. Kalau buat tugas main HP boleh, tapi selain bisa membagi waktu, dan pergunakanlah waktu sebaik-baik mungkin. Dan kita sebagai pelajar harus bisa membagi waktu, harus bisa manajemen waktu agar ketika kita belajar harus konsentrasi di dalam belajar. Ibu ucapkan terima kasih kepada Asna yang telah bersedia untuk melakukan konseling dengan ibu. Semoga apa yang ibu berikan kepada Asna bermanfaat. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.